Dan ya hari ini landing station itu bukan lagi sekedar fasilitas telekomunikasi ya teman-teman, tapi udah menjadi aset keamanan nasional gitu loh. Karena apa? Karena negara yang dia itu bisa mengontrol landing station-nya itu secara strategis ya teman-teman, ya perlahan-lahan tuh ya mulai mengontrol aliran data gitu loh. Maka itu kan sekarang tuh situasinya itu jadi lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Karena gini, kontrol kabel global ini tadi itu kan mulai berpindah gitu loh, yang tadi itu ya dari konsorsium publik gitu kan, ya sekarang tuh berubah, dia tuh pindah gitu ke perusahaan teknologi-teknologi besar yang teman-teman pasti udah tahu lah, Meta, Google gitu kan, Amazon gitu kan. Dan ya mereka tuh bahkan mulai ngebangun ya kabel bawah laut mereka sendiri gitu loh. Dan ini menjadi sangat penting ya teman-teman, karena artinya apa? Ya berarti kan back end arsitektur modern yaitu tuh ya perlahan itu berubah ya menjadi ya private geopolitical infrastructure, di situ poinnya teman-teman ya. Dan ketika ya data itu berubah menjadi ya kekuatan ya teman-teman, ya maka kan ya jalur data itu ya mulai berubah menjadi apa? Menjadi medan tempur, menjadi medan perang, di situ poinnya. Oke, jumpa lagi dengan Sebaiknya Magang, saya Humble and keep the excitement to learn like a newbie in town. Jadi di video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, itu adalah realitas teknologi, dan di episode kali ini saya tuh pengen ngajakin teman-teman tuh buat ngobrolin tentang kabel internet di dasar laut. Jadi gini teman-teman, ketika dunia ini berbicara tentang AI, tentang cloud computing, tentang digital ekonomi, ya diam-diam tuh sebenarnya fondasi internet modern sekarang itu kan justru berada di dasar laut. Banyak orang yang mengira ya internet itu bekerja lewat satelit gitu, padahal ya kenyataannya tidak seperti itu gitu loh ya. Hampir seluruh data antar benua manusia sekarang nih ya, kayak misalnya data AI, perbankan gitu kan, cloud, terus juga trading global, video call ya, bahkan komunikasi militer itu tuh ya sebenarnya melewati ya fiber optik aja yang letaknya ada di dasar laut gitu ya teman-teman. Dan tentunya inilah yang menurut saya menjadi poin yang cukup mengerikan ya teman-teman, karena ya peradaban digital modern sekarang itu kan ternyata sangat rapuh gitu loh. Ya karena tadi seluruh sistem ekonomi digital dunia ini gitu kan, itu tuh bergantung pada ya kabel yang bahkan diameternya tuh nggak lebih besar dari ya selang yang kita pakai buat siram-siram kembang gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh bukan lagi sekedar ya infrastruktur teknologi, tapi ini tuh udah berubah menjadi ya instrumen kekuasaan geopolitik, di situ poinnya. Jadi kita bakal ngebedah gimana sih si kabel internet dasar laut ini gitu kan, diam-diam tuh dia tuh ya menjadi senjata paling penting itu dalam perebutan kekuasaan digital modern. Jadi gimana pembahasannya? Simak videonya sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita mulai yang pertama ya teman-teman. Jadi gini, internet modern itu kan sering banget ya disebut sebagai cloud gitu ya, dan secara psikologis ya kata-kata cloud ini yang membuat banyak orang itu membayangkan sesuatu yang abstrak gitu loh, sesuatu yang mungkin mengambang di langit sana gitu kan. Dan ya sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik gitu loh, padahal kenyataannya itu ya sangat fisik gitu loh ya teman-teman. Ya mungkin kita masuk dulu ya ke si subsea fiber optic cable ini. Jadi ya dia ini si kabel fiber optik dasar laut itu tadi gitu kan, yang dimana dia itu digunakan untuk yang menghubungkan antar benua, dan dia itu membawa trafik internet global. Nah si fiber optik sendiri kan dia itu ya bekerja menggunakan cahaya gitu ya, untuk dia itu ya mengirimkan data gitu kan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah pada hari ini itu udah lebih dari 1 juta kilometer ya teman-teman, yang namanya kabel fiber optik ini berada di dasar laut gitu. Dan ya si kabel-kabel inilah dia tuh yang menopang ekonomi digital modern ini sekarang gitu ya teman-teman. Dan yang jadi menarik tuh gini teman-teman, manusia ini kan sekarang hidup di era paling modern lah, paling digital gitu kan di sepanjang sejarah kita gitu kan. Tapi sebenarnya fondasi utamanya itu masih berupa infrastruktur fisik gitu loh. Dan ya ini mungkin fakta yang jarang dipahami masyarakat ya gitu ya. Karena gini, hampir seluruh trafik interkontinental ya manusia gitu kan, itu tuh ya tetap berjalan melalui kabel laut gitu loh, bukan satelit. Kenapa bukan satelit? Ya karena satelit itu memiliki latensi yang lebih tinggi, di situ poinnya. Jadi latensi ini apa? Ya latensi ini gampangannya ya sekedar
ya waktu yang dibutuhkan lah untuk ya namanya data itu berjalan dari satu titik ke titik yang lain gitu kan. Jadi semakin kecil nih si latensinya ini, ya berarti kan semakin cepat suatu sistem tuh akan merespon gitu. Nah, di era AI nih sekarang gitu kan, ya beberapa milisecond tuh bisa banget gitu loh menentukan kemenangan trading, terus juga dominasi cloud computing gitu, terus juga ya performa AI-nya sendiri gitu kan. Ya bahkan kekuatan ekonomi digital, situ poinnya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya ya internet modern itu kan ya masih tunduk pada fisika gitu loh ya, bukan sekedar software aja. Dan ya tentunya di sinilah muncul sesuatu istilah lah yang bisa kita sebut sebagai choke point ekonomi. Maksudnya gimana? Jadi ya itu tuh adalah kondisi di mana jalur fisik tertentu nih ya teman-teman itu menjadi titik krisis gitu loh bagi ya aliran ekonomi global. Dan gini, dulu itu ya mungkin manusia itu kan memperebutkan kayak misalnya Selat Malaka gitu sebagai ya jalur minyak gitu, jalur perdagangan gitu ya. Tapi hari ini tuh ya negara itu mulai memperebutkan jalur kabel data. Nah, karena gini, kalau sebuah negara itu ya kehilangan konektivitas strategisnya nih ya teman-teman ya, ya mereka tuh tidak hanya kehilangan internet gitu loh, tapi mereka juga bakal kehilangan kekuatan ekonomi digital. Di situ poinnya teman-teman ya. Dan semakin dunia ini ya bergantung pada data, ya berarti kan semakin penting nih sesuatu yang dulu tuh cuma dianggap sebagai masalah software engineering aja, itu tadi sih latensi. Oke, jadi selanjutnya tuh kita masih lanjutin yang tadi saya udah singgung ya teman-teman, yaitu latensi. Jadi banyak orang yang belum paham kalau internet modern itu tuh memiliki hierarki kecepatan. Nah, hierarkinya itu sendiri itu ditentukan oleh apa? Oleh geografis gitu loh ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke sebuah konsep yang namanya latensi hierarki. Jadi dia tuh adalah ya gampangnya suatu kondisi lah ya, kondisi di mana ya lokasi geografis itu tuh menentukan banget siapa nih yang memiliki akses data tercepat. Di situ poinnya teman-teman ya. Jadi ini kan ya terjadi karena ya namanya tadi kan memang fiber optik itu pakai cahaya gitu kan. Tapi ya namanya cahaya itu tetap memiliki batas kecepatan gitu loh. Bahkan ya tadi dalam fiber optik itu gitu kan. Jadi cahaya itu tetap membutuhkan waktu tempuh gitu loh untuk ya bisa berpindah dan mengantarkan ataupun mengirim data gitu ya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya jarak fisik itu tetap menentukan kekuatan digital. Di situ poinnya. Jadi gini, ini nih menciptakan sesuatu yang sebenarnya cukup menarik ya teman-teman ya. Karena gini, kota-kota tertentu itu tuh udah berubah menjadi pusat kekuatan digital gitu, pusat kekuasaan digital bahkan ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya karena ekonomi, tapi ya memang karena ya posisi geografisnya terhadap ya jalur data global aja gitu ya teman-teman ya. Jadi ini tuh yang menjadi sebab ya sekarang kita mulai lihat ya banyak negara tuh mulai agresif membangun data center, membangun ya landing station dan tentunya ya jalur subsea-nya sendiri gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke si landing station yang tadi saya udah singgung ya teman-teman ya, karena ini cukup penting. Jadi si landing station ini apa? Gampangnya ini adalah ya fasilitas fisik lah, tempat si kabel dasar laut itu tadi ya teman-teman ya. Dia tuh masuk ke suatu negara dan akhirnya terhubung ke jaringan internet darat. Dan ya hari ini landing station itu bukan lagi sekedar fasilitas telekomunikasi ya teman-teman, tapi udah menjadi aset keamanan nasional gitu loh. Karena apa? Karena negara yang dia itu bisa mengontrol landing station-nya itu secara strategis ya teman-teman, ya perlahan-lahan tuh ya mulai mengontrol aliran data gitu loh. Maka itu kan sekarang tuh situasinya tuh jadi lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Karena gini, kontrol kabel global ini tadi itu kan mulai berpindah gitu loh, yang tadi itu ya dari konsorsium publik gitu kan, ya sekarang tuh berubah dia tuh pindah gitu ke perusahaan teknologi-teknologi besar yang teman-teman pasti udah tahu lah, Meta, Google gitu kan, Amazon gitu kan. Dan ya mereka tuh bahkan mulai ngebangun ya kabel bawah laut mereka sendiri gitu loh. Dan ini menjadi sangat penting ya teman-teman, karena artinya apa? Ya berarti kan back end arsitektur modern yaitu tuh ya perlahan itu berubah ya menjadi ya private geopolitical infrastructure. Di situ poinnya teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke suatu istilah yang namanya hyperscaler. Maksudnya apa? Jadi gini, si hyperscaler ini dia tuh adalah perusahaan teknologi cloud gitu ya, yang dia tuh raksasa gitu kan dengan infrastruktur komputasi global yang berskala sangat besar. Nah ketika si hyperscaler ini mulai mengontrol jalur data global, ya berarti kan perusahaan teknologi ini udah bukan sekedar perusahaan software loh teman-teman, tapi ini udah berubah yang menyerupai suatu negara digital gitu loh.
Dan ketika ya data itu berubah menjadi ya kekuatan ya teman-teman, ya maka kan ya jalur data itu ya mulai berubah menjadi apa? Menjadi medan tempur, menjadi medan perang. Di situ poinnya. Oke, selanjutnya tuh gini ya teman-teman ya. Kalau dulu itu manusia itu perang gitu kan, memperebutkan minyak gitu kan, ataupun ya sumber daya sumber alam gitu kan. Ya pada era sekarang ya tentunya manusia itu mulai memperebutkan apa yang disebut sebagai routing data gitu loh. Dan di sini jadi muncul suatu ya hal yang sering disebut sebagai ya digital iron curtain. Maksudnya gimana? Yaitu adalah kondisi di mana negara-negara ini mulai dia tuh ngebangun jalur digital mereka sendiri gitu kan. Untuk apa? Untuk menghindari ketergantungan gitu loh terhadap negara yang jadi lawannya gitu ya. Karena ya teman-teman, pada hari ini tuh namanya routing internet itu tuh bukan lagi sekedar urusan efisiensi ya teman-teman, tapi ya udah menjadi urusan geopolitik juga gitu loh. Jadi banyak banget namanya negara-negara besar itu tuh udah mulai mempertanyakan gitu loh, kayak misalnya apakah data nasional saya ini melewati jalur musuh ya, melewati wilayah musuh ya gitu kan. Itu juga apakah ya kabel-kabel dasar laut kita itu bisa disabotase gitu kan. Dan juga ya misalkan kayak apakah jalur digital kita ini aman gitu kalau misalnya konflik terjadi. Nah itu yang mulai dipertanyakan negara-negara besar ya teman-teman ya. Dan ya disinilah alasan dunia itu mulai melihat ya ledakan pembangunan ya jalur kabel baru lah ya teman-teman ya. Termasuk di mana? Di wilayah Arktik bahkan gitu loh. Dan ini cukup menarik ya teman-teman karena mencairnya es nih di kutub utara itu tuh bahkan ya jadinya membuka jalur kabel baru gitu yang ya lebih cepat nih antara ya Eropa dan Asia gitu loh. Artinya apa? Artinya ya bahkan perubahan iklim ya teman-teman itu mulai mempengaruhi geopolitiknya internet, di situ poinnya. Dan sekarang itu ya muncul istilah yang namanya kabel diplomasi. Maksudnya apa? Jadi gini, kabel diplomasi itu adalah ya penggunaan investasi infrastruktur ya kabel dasar laut tadi teman-teman ya sebagai alat pengaruh ya geopolitik jangka panjang lah, mudahnya seperti itu. Jadi gini, karena ketika suatu negara tertentu itu ya ngebantu gitu ngebangun infrastruktur digital negara lain gitu ya. Ya mereka tuh tidak hanya membangun internet aja ya teman-teman, tapi juga membangun ya ketergantungan strategis gitu loh. Dan mungkin ya inilah ya perubahan terbesar dunia modern yang belum benar-benar banyak disadari orang ya teman-teman ya. Kita mengira teknologi sekarang itu membuat manusia itu ya bebas secara geografis gitu ya. Padahal realitasnya itu ya justru sebaliknya gitu loh. Jadi ya semakin digital dunia kita sekarang ini ya teman-teman ya semakin penting gitu loh posisi geografis gitu. Dan juga ya semakin penting ya jalur laut dan bahkan ya semakin penting siapa nih yang bisa mengontrol kabel di dasar samudra. Oke, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya mungkin setelah ini tuh ya semakin banyak lah dari kita yang akhirnya menyadari kalau internet itu tidak abstrak lah ya, saya harapan saya seperti itu. Karena kan memang pada kenyataannya gitu kan di balik AI, di balik cloud computing, di balik media sosial yang kita pakai gitu kan dan bahkan ya di balik seluruh ekonomi digital modern, ya ada kabel-kabel yang sebenarnya itu dia cukup rapuh gitu ya, yang diam-diam tuh menopang peradaban manusia. Nah, dan bahkan mereka tuh ya udah berubah gitu, bukan sekedar ya infrastruktur teknologi aja teman-teman ya, tapi sudah berubah menjadi instrumen kekuasaan global. Dan karena pada akhirnya gini ya, dalam dunia software engineering memang namanya coding itu terlihat powerful gitu kan. Tapi memang ya coding ini sendiri masih tunduk gitu loh. Ditunduk pada ya kabel fisik yang dia itu ya menghubungkan ya dunia kita ini sekarang gitu ya teman-teman. Dan mungkin perang terbesar di era digital itu mungkin tidak terjadi di Silicon Valley ya teman-teman ya. Tapi justru terjadi di dasar laut gitu loh. Dan ya gitulah, selamat datang di realitas teknologi ya teman-teman. Jadi mungkin ini aja yang saya sampaikan di video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam baik and magang.